Saya sampai detik ini Bang, sampai malam ini pun saya tetap mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu yaitu Allah sebenarnya. Oke. Dan saya Sebelum lebih jauh, abang ini Katolik atau Protestan? saya ini sebenarnya Protestan Bang. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Malam Bang. Halo, iya silakan. Bang Juma. Blokir. Ya, silakan abang. Dari Kristen? Iya Bang. Oke, boleh buka kamera bung. Silakan. Nggak bisa buka kamera ya, pengikutnya belum cukup ya. Iya Bang. Malam Bang. Malam. Aku kembali ke tadi Bang. Boleh. Aku mau bicara lagi satu hal yang paling krusial nih Bang. Memang kalau bicara tentang kitab suci, kita nggak punya kitab suci, itu kitab sucinya orang Yahudi. Iya kan Bang? Iya betul. Nah, dari kitab suci orang Yahudi itu banyak ayat-ayat yang dirubah kan. Yang akhirnya kan kita seolah-olah membuat narasi seolah-olah kita ini udah benar. Saya sampai detik ini Bang, sampai malam ini pun saya tetap mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu yaitu Allah sebenarnya. Oke. Dan saya Sebelum lebih jauh, abang ini Katolik atau Protestan? saya ini sebenarnya Protestan Bang. Teman-teman, beliau nggak bisa buka kamera, belum cukup. Jadi sebenarnya Kita kasih waktu sebentar. Iya, lanjut. sebenarnya gini Bang. Kita ini udah terdoktrin dengan cara-cara yang salah dan sesat, dan kita terus akan berlanjut entah sampai kapan. Saya mau bilang teman-teman semua sekalian, coba kita bicara pakai hati nurani kita, pakai logika kita, pakai akal kita. Kalau contohnya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dan orang kalau tidak percaya dia maka akan masuk neraka. Pertanyaan saya gini, terus orang-orang yang hidup seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain yang duluan dari dia, apakah manusia-manusia zaman itu semua harus masuk neraka? Kan tidak masuk di akal saya juga kan? Nah, betul. Benar. Sedangkan saya juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu memang datang Nabi terakhir dari keturunannya Bani Ismail. Dan Bani Ismail itu kan ada dalam Alkitab, di kitab Kejadian itu ada. Tapi orang Kristen itu betapa bencinya mereka kepada Hagar dan akhirnya mengatakan bahwa tidak pernah ada dalam kitab itu tentang Nabi Ismail. Kan? Padahalnya kalau kita mau runut cerita, Nabi Ismail itu adalah keturunan Abraham. Kan Abraham itu kan bukan orang Israel, dia itu kan orang dari Irak, dari keturunannya orang Islam sekarang kan. Jadi memang pada dasarnya Nabi Ismail itu Dengar itu Juan, dengar itu. Ya kan? Siapa yang berani bilang, berani bantah argumen saya, Nabi Ismail itu diberkati Tuhan atau tidak? Siapa berani? Diberkati. Abraham mengatakan, bagaimana dengan garis keturunanku, ya Allah? Terus Tuhan mengatakan, akan aku berkati dan aku akan rahmati dia. Terus salahnya di mana? Kan? Sedangkan Nabi Abraham itu kan punya 3 istri kan. Yang pertama Sarah, yang kedua Hagar, yang ketiga Ketura. Ya kan? Terus kita jangan ngambil dari garis keturunannya Ishak aja yang jadi panutan. Sedangkan Ismail seolah-olah tidak pernah ada. Ngaco kan logika kayak gitu kan. Berarti kita menghilangkan semua apa yang menjadi firman Tuhan dalam Alkitab kan. Salah kita kan. Dengar itu Juan. Orang-orang Arab itu dari keturunan Ismail. Dan mereka itu memang diberkati. Mereka itu diberikan rahmat. Makanya kenapa mereka jadi bangsa yang kaya, bangsa yang betul-betul punya kekayaan yang luar biasa. Karena mereka dirahmati oleh Tuhan. Dengar itu Juan. Kalau kita mau bicara tentang Yesus sendiri berkata kan, aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Ya kan? Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang. Sekarang kata orang itu digaris bawahi Bang Juma. Dengar itu Juan. Jadi
Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang. Kata orang itu manusia atau bukan? Manusia. Dengar itu Juan. Sudah bicara saya ada dengar ini. Jadi kata orang itu berujuk Jangan pada tutup mulutmu. Biar kau manusia. dengar. Kan berarti kan kita harus tahu bahwa manusia itu Saya siapa. tutup Kan? mulut dan masker kau bilang saya yang tutup mulut. Jadi Biar memang mulutmu mendengar, Bapak-bapak, maksudku. saudara-saudara semua yang saya kasih dan saya cintai, kita juga ini harus menggunakan logika kita, akal kita. Jangan kita selalu merujuk pada apa yang pendeta omong itu yang benar. Nggak bisa Dengar begitu itu Juan. juga. Jadi dari saya cukup sekian Bang Juma. Saya tetap percaya bahwa Tuhan semesta alam itu yaitu Allah sang pencipta yang maha suci. Oh, Terima kasih. dengar itu Juan, dengar itu Juan. Kenapa kau tutup mulutmu? Kau tidak bisa dengar kalau kau tutup mulut. Saya tidak tutup mulut, saya tidak tutup mulut. Kau yang tutup mulut pakai masker itu cuma. Kau nggak bisa Kau dengar ini- itu. Mulutmu kau tutup. Kau dengar Nah, ada dengan tanggapan nggak? Ada tanggapan tidak? apa? Itu saudara kita Dia yang- Kristen. Dia yang berbicara dengan kau, bukan dia berbicara dengan saya. Kamu yang Ada tanggapi tanggapan enggak seorang Kristen jujur mengakui? dia. Mengakui apanya? Ku bilang tadi jangan tutup mulut kalau tidak bisa dengar. Ha, itu buktinya. Maksudnya mengakui apanya dulu? Mengakui apanya dulu? Loh, mengakui bahwa akan datang seorang bukan seroh seorang. Ada seorang nabi yang ditunggu oleh Bani Israel. Yohanes 1, 21, 22, 23. Maksudnya seorang ini siapa? Orangnya ini siapa? Ya, seorang dong, manusia dong yang datang setelah Yesus sebagai juru selamat dunia. Ya orang itu ada nama enggak? Ya ada dong, Ruah Hamed, Yohanes 16. Saya tertawa Itu kan aja. menangis lagi Tertawa deh. aja. Saya Menangis. tertawa saja cuma. Menangis Oh, lagi deh. Allah kau Seorang itu maksudnya apa? Coba, seorang maksudnya apa? Kau mau tipu-tipu saya siapa di sini? Muhammad siapa? Saya tidak kenal Muhammad. Seorang itu Saya apa tidak- maksudnya? Kalau bilang Muhammad saya tidak kenal. Saya tidak bilang Dari dulu Nabi sampai sekarang saya Muhammad. tidak kenal itu Muhammad. Saya tidak Saya kenal. tidak menyebut beliau. Sekarang Tadi kau ada pertanyaan bilang itu. Tadi kau ada bilang Ruah Muhammad itu. Hamed. Ruah Hamed. Iyalah. Saya tidak kenal Muhammad. Saya tidak kenal Muhammad. Yesus yang Mau- menyebut itu, Panjul, bukan aku. Kau sembarang saja di rumah. Kau jangan bicara tipu-tipu tentang kebenaran ya. Di sini tidak ada bicara Muhammad di dalam firman. Saya Lah, kasih tahu kau. itu bahasa Indonesia. Yesus berbahasa Aram. Indonesia. Berbahasa Aram. Kau Yesus minta ruang ketika saja. penginjilan Hei, itu pakai bahasa Aramaik. saya baca firman ini saya tidak pernah dengar ada kata nama Muhammad di dalam Itu dalam bahasa firman saya ini. Indonesia, Panjul. Kau paham kah tidak mau bahasa Indonesia kau mau bahasa Oh, nggak Inggris kah? bisa. Tapi tidak- Yesus itu tapi tidak datang ada pakai nama, bahasa tidak ada tertulis di dalam Aramaik. sini. Tidak ada tertulis di dalam sini. Mau Inggris kah, mau Jerman kah, tidak ada tertulis di sini. Itulah Kau- kenapa Yesus menyebut Kau kamu kalau dua kali berbicara- lebih Kau boleh jahat. berbicara dengan orang lain untuk kau menipu-nipu ya. Tapi kalau saya punya iman itu tidak seperti mereka. Saya kasih tahu kau. Sekarang saya Kau itu tanya, kau itu Yesus penyesat. mengajar pakai bahasa apa? Apa? Yesus Kenapa? mengajar pakai bahasa apa? Aramik. Ya pada zaman dulu dia pakai bahasa bahasa inilah, bahasa Yahudi lah, bahasa di sana lah. Baru mau pakai bahasa apa? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramik apa? Jadi Aramik, Bang. nggak ngerti. Cuma saya kasih tahu kau. Sebagian besar umat Muslim itu ya cuma bisa mendengar orang berbicara dengan bahasa Arab di depan sebagai menyampaikan sebagai seorang ustadz apa tapi tidak paham itu. Saya kasih tahu kau. Kata siapa? Ya kata siapa belum tentu semua orang itu tahu berbahasa Arab. Ya daripada kalian mulai dari pendeta sampai pendusta nggak ada yang tahu bahasa Aramaik. Tapi menyampaikan Ayo. dengan bahasa Indonesia. Disitulah kita mengerti. Dengar, Nabi Muhammad bahasa Arab, kitab kami bahasa Arab. Lalu Ketika kami ingin tahu artinya tinggal buka terjemahan. Sekarang Yesus bahasa Aramaik, kitabmu bahasa Indonesia.
bagaimana Anda bisa tahu kalau itu sudah sesuai dengan pernyataan Yesus? Saya kan orang Indonesia. Nah, Saya kan orang bagaimana Indonesia. dengar, bagaimana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan pernyataan Yesus? Lah sesuai lah. Kenapa? Karena iman yang menyatakan bahwa itu sesuai. Oh, berarti Oh, Anda kau tidak mengimani bisa ubah. saja. Ingat Itu saya, namanya iman saya. itu namanya Hei, longor. hei. Iman seseorang itu tidak ada seorang pun yang tidak bisa menggugat. Oh, nggak Saya kasih tahu bisa. kau. Amsal Kau tidak bisa 3 nomor menggugat 5, saya. kamu tidak boleh Kau berpegang tidak bisa pada menggugat akalmu, imanmu, iman saya. pikiranmu Kamu sendiri, tidak tapi bisa kamu harus berpegang memutar-mutar kepada balikan firman iman saya. Tuhan. Tidak bisa, Juma tidak bisa. Kamu tidak bisa membalik-balikan iman saya, tidak bisa. Saya Siapa punya iman juga yang teguh. Iya, silakan, Bang. Iya. Bang, Saya kasih tahu. aku mau bilang sama abang, iman tanpa akal itu nol, Bang. Gila itu kalau iman tanpa akal, gila. Itu kan Jadi bicara orang itu pakai bahasa untuk isyarat apa lagi. Tuhan memberikan kita akal, ya kan? Jadi kita beriman itu kita harus menggunakan logika juga kan, Betul. supaya kita nyambung. Jadi saat kita bicara itu mulut sama otak itu nyambung, sinkron. Jangan kayak Juan. Mulut otak nggak nyambung dia. Masa tadi angkatan jahat dikasih tanda dibilangnya untuk saya katanya. Kalau abangku, kalau di zaman itu memang Yesus itu menggunakan bahasa Aramik. Kita harus mengakui itu. Gitu Selain bahasa saudara. Ibrani, Panjul, dia dengar itu menggunakan Panjul. bahasa Aramik. Bahasa yang dipakai di zaman itu, di masa itu, yang sekarang udah terjemahan ke bahasa Indonesia. Kan sekarang gini Bang, kita nggak tahu kan di mana manuskrip aslinya kan. Kita kan sudah Betul. ya kan. Akhirnya kan apa? Yang terjadi masing-masing orang menerjemahkan sesuai dengan keinginannya. Nah ini berbahaya. Betul. Abang tahu nggak Bang? Ada berapa ribu sekte Kristen sekarang di muka bumi? 2.000 Bang. Wow. Abang mau pilih yang mana? Abang bingung nanti. Karena setiap sekte dengan masing-masing keimanannya. 2.000 sekte Bang. Bahkan sekarang udah naik lagi menjadi 2.800. Wow. Mau jadi apa itu nanti? Ini jadi masalah Bang. Perbedaan yang paling dominan tuh Abang mau tahu antara Protestan sama Kristen Advent. Advent nggak makan babi, mengharamkan babi. Advent mengharamkan minuman-minuman yang hamar. Advent mengharamkan makan segala macam makanan yang diharamkan dalam kitab Perjanjian Lama. Ya kan? Sedangkan di Protestan menghalalkan semuanya. Pertanyaan saya gini Bang, kenapa sama-sama Kristen tapi ada perbedaan yang sangat mencolok? Kenapa itu? Betul sekali. Roh Kudusnya enggak ini, beda Roh Kudusnya. Roh Kudus ada 2. Advent itu dia nggak merayakan Hari Raya Natal. Assalamualaikum Bang Advent. Juma. Advent itu dia nggak merayakan Hari Juan Raya Natal. Salam. sekali. Advent itu dia nggak merayakan Hari Raya Natal, ingat ya. Advent itu dia hanya merayakan Paskah, dia nggak merayakan Hari Natal. Karena Advent itu dia nggak percaya kalau Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember. Kacau ya. Juan. Jadi memang saya kadang-kadang teman-teman saya banyak yang Advent. Saya tanya kenapa begitu? Ya kayak kita merujuknya pada Perjanjian Lama Bang. Jadi makanan-makanan yang diharamkan situ semua kita haramkan juga. Iya. Kan? Mereka berdoanya tuh di hari Sabtu. Mereka berdoanya di hari Minggu. Advent itu kan di hari Sabat mereka. Kasihan sekali nih penjuan ini. Weh, turun aja kau Juan tolol. Bah, Tidak ada Jangan. kamu. jangan digituin, kasihan weh, kurapnya kambuh nanti. Jangan. Jangan digituin. Kurapnya kambuh nanti menggaruk semua dia. Biarin aja di sini. Bagus juga dia ada di sini, usir nyamuk. Jadi memang begitu Bang Juma. Sebenarnya saya ini udah dari lama belajar dan saya banyak melihat banyak hal-hal yang di luar daripada apa yang menjadi pikiran-pikiran kita supaya kita menjadi orang yang benar. Saya tidak memihak pada agama Islam, tapi saya melihat
Kalau kita ini simpelnya gini Bang Juma, kalau kita percaya pada satu Tuhan, maka akan gampang kita untuk berkata bahwa Allah lah Tuhan kita. Tapi kalau kita udah keluar dari situ, maka akan celaka lagi kita. Iya Bang, serius. Iya, 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 iya. Setuju. Saya sering mengatakan pada orang-orang bahwa sebenarnya Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Allah. Nggak ada. Nah, dengar itu Panjuan. Dari awal dunia ini ada sampai akhir nanti, Allah lah yang akan memberikan kita kehidupan, nafas dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Nggak mungkin Bang, ini dari saya, nggak mungkin orang yang pernah menginjakan kakinya di tanah itu disebut Tuhan, nggak mungkin. Karena Mati itu juga. nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dengar itu Juan. Halo saudara Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Lombok, Bang. Siap, salam kenal juga. Selamat malam. Halo. Malam Bang Juma. Malam juga Ibu Karyana. Apa kabar Bang Juma? Baik Ibu. Sehat. Amin. Alhamdulillah. Baru live Bang Juma. Alhamdulillah. Udah dari tadi Ibu. Saya. 2 jam. Saya. Oh Ibu Saya ya, baru ya. Oke sip. Oke. Ini ada saudara kita dari Bang JJ ini, saya juga merasa asing gitu. Ada Kristen tapi Kristen rasa Islam dia. Halo saudara Cipitit. Saudara Koneng, malam.